so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Filsafat Umum. Perkenalkan, saya Nur Sifa dan teman saya Sri Febriani dan Auliatul Zahro. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang filsafat Plato. Filsafat Plato adalah pandangan tentang realitas yang dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno, Plato. Pandangan ini menekankan ide bahwa dunia fisik yang kita alami adalah hanya bayangan atau pantulan dari realitas yang lebih tinggi dan abadi, yang disebut sebagai dunia bentuk-bentuk atau realm of forms. Plato juga menekankan konsep bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui introspeksi dan pemikiran rasional, bukan hanya melalui pengalaman sensorik. Pemikiran Plato tentang filsafat politik terdapat dalam bukunya yang berjudul Fablik. Dalam buku tersebut, Plato mengungkapkan bahwa negara ideal adalah negara yang dipenuhi dengan kebajikan dan keadilan. Plato menggambarkan negara dalam bentuk personifikasi manusia, di mana setiap manusia berfungsi untuk merealisasikan negara ideal. Oleh karena itu, maka pendidikan harus diatur oleh negara. Dalam filsafat politik Plato, pendidikan menduduki posisi yang sangat penting. Sebuah negara ideal bisa terwujud nyata hanya jika pemimpinnya atau yang menjadi raja adalah seorang filosof, karena hanya filosof yang benar-benar mengetahui ide-ide. Filosof pula yang tahu tentang kebaikan, keadilan, dan kebajikan, sehingga pemerintah yang dipimpinnya tidak akan mengarah pada ketidakadilan dan kejahatan. Plato juga menegaskan bahwa filosoflah yang memiliki pengetahuan yang sesungguhnya, karena pengetahuan adalah kekuasaan, maka filosoflah yang layak memerintah dan menjadi penguasa atau pemimpin. Hubungan dengan agama. Yang pertama, pemikiran moral dan etika. Plato membahas etika dan keadilan dalam karyanya. Meskipun pemikirannya tidak selalu terkait langsung dengan ajaran agama tertentu, banyak prinsip etis yang ditemukan dalam agama-agama juga mendorong pencarian kebaikan dan keadilan. Yang kedua, pemikiran tentang kehidupan setelah kematian. Dalam beberapa dialognya, Plato menyeratkan keyakinan dalam keberlanjutan jiwa atau eksistensi setelah kematian fisik. Meskipun ini bukan aspek sentral dari filsafatnya, hal ini dapat dihubungkan dengan konsep kehidupan setelah kematian dalam beberapa tradisi agama. Yang ketiga, konsep tentang Tuhan atau transcendent being. Meskipun Plato tidak selalu secara eksplisit berbicara tentang Tuhan dalam karyanya, konsepnya tentang bentuk atau ide yang abadi dan sempurna dapat dianggap analog dengan konsep tentang Tuhan atau keberadaan transenden dalam banyak tradisi agama. Yang keempat, pencarian kebenaran absolut. Plato menekankan pencarian kebenaran yang absolut dan universal. Ide ini dapat berhubungan dengan konsep pencarian kebenaran atau pencerahan dalam beberapa agama, seperti mistisisme atau filsafat agama. Budaya dan ilmu pengetahuan. Filsafat Plato memiliki dampak yang besar dalam budaya dan ilmu pengetahuan. Dia mempengaruhi pemikiran Barat dalam banyak hal, terutama dalam metafisika, epistemologi, dan etika. Konsepnya tentang realitas yang terbagi antara dunia ide dan dunia fenomenal telah mempengaruhi pemikiran tentang apa yang dapat diketahui dan bagaimana kebenaran dalam diakses. Selain itu, gagasan Plato tentang bentuk keadilan dan negara ideal dalam republik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran politik. Selanjutnya, kontribusi Plato. Kontribusi Plato memiliki 6 macam. 1. Pemikiran politik dalam karyanya Republik.
Plato memperkenalkan gagasan tentang negara ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf raja. Konsep ini mempengaruhi pemikiran politik dan teori negara di masa depan. Teori pengetahuan. Plato membahas tentang epistemologi, yaitu bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Dia mengusulkan bahwa pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan tentang bentuk ide yang diperoleh melalui refleksi dan introspeksi. Yang ketiga, teori bentuk ide. Plato mengembangkan konsep bentuk ide yang merupakan realitas absolut dan abadi di balik dunia fisik yang berubah-ubah. Konsep ini mempengaruhi pemikiran filosofis tentang metafisika dan epistemologi. Yang keempat, dialog Plato karya-karya. Plato terbentuk dialog, di mana tokoh-tokoh seperti Socrates sering berdiskusi tentang isu-isu filosofis. Gaya penulisan ini mempengaruhi cara berpikir dan berkomunikasi di dunia intelektual. Yang kelima, etika. Plato mengembangkan teori etika yang berfokus pada pencarian kebaikan yang absolut dan universal. Konsepnya tentang keadilan, kebaikan, dan kebenaran telah mempengaruhi pemikiran etika barat. Yang keenam, pendidikan. Plato menekankan pentingnya pendidikan dalam pembentukan individu yang baik. Dia mendirikan akademi, institusi pendidikan tinggi pertama di barat yang mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di dunia barat. Selanjutnya, kesimpulan, filsafat sosial politik Plato dan Aristoteles menggambarkan teori sosial politik yang tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan suatu negara atau masyarakat yang adil, untuk menciptakan kebahagiaan bagi setiap warganya. Keduanya sepakat dalam tujuan ini, namun berbeda dalam sumber perwujudannya. Bagi Plato, tujuan sosial politik itu tercapai jika dan hanya didasarkan pada pengetahuan ideal yang diproduksi oleh para pemimpin yang filosof. Dan menurut Aristoteles, tujuan itu bergantung pada terwujudnya warga-warga negara yang baik, yang merupakan tanggung jawab dari negara yang merupakan puncak proses sosial dari interaksi antara manusia untuk melindungi kebutuhan-kebutuhan mereka. Teori sosial politik Plato sangatlah idealistis. Negara yang adil bergantung pada pengetahuan ideal yang lahir dari manusia ideal, manusia sempurna, yaitu para filosof. Di tangan kendali filosof, keadilan dijamin berjalan. Teori sosial politik Aristoteles merupakan the good citizenship based politik. Kebaikan sosial dalam keseluruhannya ditentukan oleh kebaikan sosial setiap warga dan negara berkewajiban untuk mewujudkannya. Dalam menutup presentasi filsafat Plato, kita dapat merenungkan warisan filosofisnya yang telah mengilhami generasi setelahnya. Plato tidak hanya menawarkan teori-teori yang mendalami tentang realitas, keadilan, dan pendidikan, tetapi juga memperkenalkan kita pada konsep-konsep yang masih relevan hingga hari ini. Dengan memahami dan mempertimbangkan warisannya, kita dapat terus memperkaya pemikiran kita sendiri dan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan refleksi ini. Semoga kita dapat terus mengeksplorasi dan memahami lebih dalam lagi warisan filsafat Plato. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.